Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan mengajari kalian dan juga akan menemani kalian belajar di MTS Al-Aziz ini. Adapun pelajaran yang nanti akan saya ajarkan pada kalian adalah pelajaran fikih. Nah, sebelumnya perkenalan dulu karena baru saya masuk di sekolah sini. Perkenalkan, nama Bapak Badruddin Aziz, dan Bapak sekarang lagi menempuh kuliah di KIN Syekh Nurjati Cirebon. Tapi programnya program Darling atau program jarak jauh. Bapak dari kampung sebelah, dan alhamdulillah sekarang bisa masuk ke sekolah sini. Semoga kita nanti di dalam belajar kita bisa semangat dalam pelajaran sehingga kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari nanti. Sekian perkenalan dari Bapak. Dan kita mulai, habis ini kita mulai pelajaran tentang pelajaran fikih. Sekalian hormati, karena Bapak ini posisinya adalah melanjutkan pelajaran dari guru yang kemarin, dan guru yang kemarin sudah pindah tugas mengajar ke tempat lain. Di depan pelajaran yang lanjutan dari pembahasan Pak Guru yang diajarkan kemarin adalah pembahasan tentang najis. Najis menurut bahasa, kalau dalam istilah bahasa Arab namanya luwat. Najis menurut bahasa atau luwat atau etimologi adalah sesuatu yang menjijikkan. Yang dinamakan najis secara bahasa atau etimologi adalah sesuatu yang menjijikkan. Setiap sesuatu yang menjijikkan maka menurut bahasa dinamakan najis. Apapun itu, misalnya ingus, air liur. Ini menurut pengertian bahasa ini namanya adalah najis. Tapi sedangkan menurut istilah atau terminologi yang dinamakan najis adalah sesuatu yang bisa menghalangi sahnya seseorang melaksanakan sholat. Ini najis adalah sesuatu atau suatu perkara yang bisa menghalangi sahnya seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Misalnya apa? Kotoran, kotoran manusia atau kotoran hayawan, air kencing dan lain sebagainya, apabila bersentuhan dengan kita, maka kita tidak sah apabila melaksanakan ibadah sholat. Dari definisi ini bisa diambil kesimpulan, menurut definisi istilah, tidak semua perkara yang menjijikkan ini dianggap najis. Tidak semua perkara yang menjijikkan ini dianggap najis. Yang dianggap najis adalah cuma sesuatu yang bisa menghalangi sahnya seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Paham? Adapun najis ini terbagi menjadi tiga.
Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis yang ringan. Yang kedua najis mughalladhah atau najis yang berat. Yang terakhir najis mutawassithah atau najis yang sedang. Di najis terbagi menjadi dua. Yang pertama najis mukhaffafah, yakni najis yang ringan. Yang ketiga najis mughalladhah, najis yang berat. Dan yang ketiga najis mutawassithah atau najis yang sedang. Adapun kualifikasinya najis mukhaffafah itu najis yang bagaimana? Najis mukhaffafah adalah najis yang berupa air kencingnya bayi laki-laki kecil yang belum berusia 2 tahun dan dia belum menggunakan makanan pokok selain ASI. Apa sih itu? Air susu ibu. Jadi misalnya ada anak kecil kok dia makanan pokoknya masih air susu ibunya, maka air kencing yang dikeluarkan dari bayi laki-laki tersebut ini dinamakan najis mukhaffafah. Yang ketiga yang kedua najis mughalladhah, najis yang berat. Najis yang berat najisnya apa? Yakni najisnya anjing dan babi dan hewan yang lahir dari anjing dan babi. Di najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi dan hewan yang lahir dari anjing dan babi. Apapun bentuknya, misalnya kok ada babi misalnya melahirkan ikan misalnya, maka tetap dihukumi najis mughalladhah. Cara mensucikannya dianggap berat karena cara mensucikannya harus 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan menggunakan debu yang suci. Yang ketiga najis mutawassithah, najis yang ringan. Apa yang termasuk najis mutawassithah ini? Najis mutawassithah ini adalah najis selain najis mukhaffafah dan juga najis mughalladhah. Dan arti bagaimana? Selain air kencingnya bayi laki-laki kecil yang belum berusia 2 tahun dan juga selain anjing dan babi. Contohnya apa? Kotoran hewan atau kotoran manusia atau air kencingnya orang dewasa atau air kencingnya bayi perempuan, itu yang masih usia bayi ataupun yang sudah dewasa, pokok air kencingnya perempuan itu dihukumi najis mutawassithah. Dan juga darah dan lain sebagainya itu dihukumi najis mutawassithah. Paham? Paham nggak anak-anak? Ya, untuk pelajaran di hari ini saya akhiri sekian. Semoga kalian di rumah bisa belajar dan juga bisa menerapkan pelajaran yang kita pelajari di hari ini. Saya sekian, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.